Bayangin satu dunia dalam bahaya dan cuma satu keluarga yang bisa nyelamatinnya. Hai semuanya, balik lagi dengan Alfaya di sini. Hari ini kita akan bahas film yang akan mengubah semua dunia Marvel, yaitu adalah film yang bakal tayang Juli nanti ini bukan cuma sekedar film superhero biasa. Film ini adalah film Marvel pertama yang mengangkat tema keluarga yang sangat kental. Selain itu, film ini juga bakal ngasih warna baru, ngasih nostalgia retro, dan ngasih musuh paling besar yang pernah ada di Marvel, yaitu Galactus. Nggak perlu banyak ngomong lagi, ini dia fakta unik tentang film Fantastic Four: The First Step. Film yang bakal kita bahas hari ini adalah film Fantastic Four: The First Steps. Film yang bakal tayang tanggal 25 Juli nanti ini bakal jadi film pertama di Phase 6 di Marvel Cinematic Universe. Dan yang bikin makin spesial, film ini tuh disutradari oleh Matt Shakman. Dia sutradara yang sama yang bikin serial sukses WandaVision. Nah, kalau kalian nonton lagi filmnya, kalian bisa lihat nuansa retro-retro yang mirip banget nih sama WandaVision. Dan jelas nuansa retro ini beda banget sama film Marvel pada umumnya. Kalau kita lihat film Marvel sebelumnya, film yang lainnya itu kental dengan unsur teknologi yang futuristik, kayak ada nanoteknologi, ada robot-robot, tapi film kali ini tuh bener-bener berbeda banget dengan film Marvel sebelumnya. Film ini mengambil latar di dunia paralel, lebih tepatnya pada tahun 1960-an, dan penuh dengan nuansa retro futuristik. Jadi kalian bisa bayangin ini teknologi yang canggih, desain yang klasik, dan nuansa yang penuh. Jadi bukan sekedar nostalgia aja, tapi gaya tahun 60-annya tuh benar-benar terasa di semua aspek. Mulai dari kostum para anggota Fantastic Four yang benar-benar klasik tapi tetap fresh, kota New York yang penuh dengan mobil jadul dan gedung-gedung dengan desain unik, dan markas mereka, Baxter Building, dipenuhi alat-alat canggih hasil ciptaan Reed Richards, mulai dari Fantastic Car sampai robot asistennya Herbie. Uniknya lagi, dunia yang mereka tinggali ini benar-benar terasa seperti utopia, seperti masa depan sempurna yang diimpi-impikan oleh semua orang. Nah, di sini kelihatan banget Reed Richards dan Sue Storm itu membangun masyarakat yang ideal melalui teknologi dan diplomasi. Dunia sudah damai, tidak ada perang besar, dan semua itu berkat tuntunan dari Future Foundation yang dipimpin oleh Sue Storm. Tapi kita bisa lihat di balik kemajuan yang begitu pesat, terdapat ancaman yang sangat besar yang berasal dari luar. Galactus, makhluk kosmik pemakan planet, dan juga Silver Surfer yang mengancam menghancurkan seluruh dunia mereka. Dan kita bisa lihat banget kalau ini adalah ancaman baru yang belum pernah dihadapi oleh tim ini sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari trailer yang secuil ini, kita cuma bisa dapat garis besar ceritanya aja. Tapi kalau kita breakdown satu persatu, kita bisa dapat informasi yang lebih penting dan lebih banyak dari film Fantastic Four: The First Steps ini. Sekarang, ayo kita bahas apa aja yang kita tahu dari trailernya. Yang pertama kita lihat dari opening trailernya. Jadi ketika kita lihat trailernya dibuka, kita lihat trailer dibuka dengan vibe unik, kota New York yang penuh dengan nuansa 1960-an. Tapi kali ini, Fantastic Four tuh jadi selebriti sekaligus pahlawan utama. Mereka bukan cuma jadi superhero, tapi mereka juga jadi keluarga yang dicintai oleh publik. Kita bisa lihat ada momen lucu saat anak-anak minta The Thing buat angkat mobil, nunjukin betapa mereka udah jadi ikon di dunia mereka sendiri. Nah, ini tuh beda banget sama Fantastic Four sebelumnya, di mana keluarga ini tuh dianggap benar-benar orang aneh, dan bahkan The Thing pun ditakuti oleh warga-warga New York. Dan habis itu kita ditunjukin oleh scene di mana keluarga Fantastic Four ini keluar, lalu ada muncul satu karakter yang penting banget, satu karakter robot yang unik yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Di scene selanjutnya kita lihat ada Herbie. Di awal-awal kita bisa lihat Herbie membantu Ben Grimm atau The Thing memasak untuk tim. Herbie ini bisa dibilang adalah asisten robot untuk keluarga Fantastic Four. Nah, yang bikin unik tentang karakter robot ini adalah karakter ini itu bukan lahir dari komiknya. Jadi pertama kali munculnya karakter ini adalah di film animasi The New Fantastic Four yang rilis tahun 1978. Jadi nama Herbie itu bukan cuma namanya dia, tapi Herbie itu adalah singkatan yang artinya Humanoid Experimental Robot, B-Type, Integrated Electronics. Ya, dan kalau di film animasinya, Herbie ini bukan cuma sekedar robot asisten biasa, tapi semacam robot yang bisa bantu Fantastic Four di segala... Ya, bisa dibilang mirip-mirip Jarvis, tapi ada bentuk fisiknya lah. Di film ini, Herbie akan diisi suaranya oleh Matthew Wood, seorang voice actor yang pernah mengisi suara di beberapa karakter. Ya, mungkin kalian pernah dengar suaranya di film-film Star Wars atau di film-film MCU sebelumnya ya. Nah, berbarengan dengan Herbie, kita bisa lihat di situ ada The Thing. Nah, dia itu salah satu highlight terbesar di film ini dengan nama asli Ben Grimm. Nah, buat kalian yang belum pernah lihat orang ini, dia itu terkenal dengan aktingnya yang penuh emosi di serial bernama The Bears. Ia terkenal mampu membawakan karakter dengan kedalaman, humor, dan sisi. Makanya dia cocok banget untuk memainkan Ben Grimm atau The Thing yang selalu digambarkan sebagai monster yang punya hati yang baik.
Nah, yang bikin unik di sini adalah tampilan Ben Grimm atau The Thing itu dibuat benar-benar mirip dengan versi komiknya. Ya, walaupun nggak kelihatan serealistik sebelumnya, tapi seenggaknya di film ini nggak kelihatan semenyeramkan di film. Nah, setelah scene The Thing, kita langsung kasih lihat karakter yang lain, yaitu Human Torch. Di film Fantastic Four The First Steps ini, Human Torch atau Johnny Storm diperankan oleh Joseph Quinn, aktor yang namanya melejit setelah dia memerankan karakter Eddie Munson. Nah, kalau kita lihat kehadiran Joseph Quinn sebagai Johnny Storm ini membuat karakternya lebih fresh, lebih rebel, dan lebih relate ke generasi sekarang. Dan kalau kita tarik mundur lagi, Human Torch ini bahkan sudah ada sejak era Golden Age Marvel. Bahkan jauh. Tapi untuk versi Johnny Storm yang kita lihat ini, itu pertama kali muncul di komik Fantastic Four issue number 1, karya Stan Lee dan Jack Kirby. Ia punya kekuatan untuk mengubah tubuhnya jadi api, terbang dengan kecepatan tinggi, dan mengendalikan Dan kalau kita bandingin sama Johnny Storm di film sebelumnya, kita bisa lihat kalau karakter yang kali ini tuh lebih sayang keluarga dan lebih nggak egois. Nah, setelah kita lihat scene The Thing dan Human Torch, kita langsung kasih lihat karakter berikutnya, yaitu The Invisible Woman. Invisible Woman dengan nama asli Sue Storm ini adalah tokoh sentral dan tokoh ibu untuk semua Fantastic Four. Nah, di Fantastic Four The First Steps ini, karakter ini dimainkan oleh Vanessa Kirby, artis berbakat yang terkenal berkat perannya di film Mission Impossible. Pilihan Marvel untuk nge-cast Vanessa Kirby ini sangat tepat, karena Vanessa Kirby ini terlihat sangat kuat, elegan, dan penuh dengan kasih sayang. Dan untuk Sue Storm-nya sendiri, Sue Storm pertama kali muncul di Fantastic Four Issues number 1 karya Stan Lee dan Jack Kirby. Ia adalah anggota pendiri tim, kakak dari Johnny Storm, dan pasangan dari Reed Richards atau Mr. Fantastic. Di komik, Sue Storm awalnya hanya bisa ngilang, tapi seiring berjalannya waktu, kekuatannya berkembang pesat. Ia mampu menciptakan force field super kuat, bahkan bisa melindungi seluruh kota atau menyerang musuh dengan tekanan energi yang tidak terlihat. Jadi bisa dibayangin dia sekuat apa kan? Setelah itu di scene yang sama, kita bisa lihat juga ada Mr. Fantastic atau pasangan dari Sue Storm. Mr. Fantastic dengan nama asli Reed Richards ini adalah otak sekaligus pemimpin dari para Fantastic Four. Di Fantastic Four The First Steps, karakter ini diperankan oleh Pedro Pascal. Ya, mungkin kalian udah sering lihat mukanya karena dia tuh banyak tampil di film-film dan serial-serial gede. Contohnya ada The Mandalorian, The Last of Us, Fixed it for you. Did you? What? I don't hear anything. That was lame. You're lame. Yeah, I know. dan Game of Thrones. Dan pilihan Pedro Pascal dari Marvel ini langsung menarik banyak perhatian dan bikin semua orang sangat-sangat excited. Karena ia dikenal dengan orang yang bisa membawakan karakter-karakter yang hangat, kompleks, dan karismatik. Untuk Reed Richards sendiri, dia pertama kali muncul di Fantastic Four Issues number 1 juga, karya Stan Lee dan Jack Kirby. Ia adalah ilmuwan jenius dengan IQ tertinggi di Marvel Universe, ahli di bidang fisika, biologi, dan teknologi. Nah, setelah terkena radiasi kosmik dalam misi luar angkasa, tubuh Reed Richards bisa memanjang, melar, dan berubah bentuk seperti karet. Nah, itulah asal-usul nama Mr. Fantastic. Dan kalau kita lihat filmnya, kita bisa lihat banget chemistry dari Pedro Pascal dan Vanessa Kirby ini pas banget untuk meranin Reed Richards dan Sue Storm. Nah, di scene mereka berdua ini kita dapat big reveal yang benar-benar gede, yaitu adalah Sue Storm hamil. Buat kalian yang baca komiknya atau kalian ngikutin ceritanya Fantastic Four, kalian pasti udah tahu kalau ini tuh bakal nyambung ke satu karakter terkuat di Marvel, yaitu Franklin Richards. Franklin Richards adalah anak dari Reed Richards dan Sue Storm yang di komik dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat di Marvel Universe. Franklin lahir dengan kekuatan mutan dan kosmik luar biasa. Ia bisa manipulasi realita, energi, bahkan menciptakan alam semestanya sendiri. Event kehamilan Sue Storm ini membuat potensi adanya Franklin Richards di MCU itu semakin besar. Dan gue yakin peran Franklin Richards di sini punya dampak yang besar nggak cuma buat Multiverse Saga, tapi buat MCU untuk kedepannya. Abis itu nggak lama kita lihat lagi ada karakter baru yaitu Silver Surfer. Nah, Silver Surfer yang kita lihat ini beda banget sama Silver Surfer yang ada di film sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu, karakter Silver Surfer kali ini bernama Shalla-Bal yang diperankan oleh Julia Gardner. Di komik, Shalla-Bal adalah Empress dari planet Utopia Zenla dan cita sejati dari Norrin Radd, Silver Surfer yang kita kenal di film sebelumnya. Nah, ketika Galactus datang untuk memakan planet Zenla, Norrin Radd berkorban menjadi Herald Galactus demi menyelamatkan planet dan Shalla-Bal. Tapi di film ini kita bisa lihat kalau pengorbanan itu diambil oleh Shalla-Bal itu sendiri. Ia memilih jadi Silver Surfer, sang pembawa malapetaka demi menyelamatkan bangsanya dari kehancuran Galactus. Dan di trailer kali ini kita bisa lihat Shalla-Bal datang untuk menandai planet bumi yang nantinya bakal dimakan oleh Galactus, si pemakan planet. Dan setelah itu kita langsung dikasih lihat ikon paling legendaris di keluarga Fantastic Four, yaitu Fantastic Car. Kendaraan ini bukan cuma alat transportasi, tapi juga simbol kekompakan dan kecanggihan
tim dari Fantastic Four itu sendiri. Fantastic Car pertama kali muncul di komik Fantastic Four Issues number 3 tahun 1962, diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Dan uniknya, ini tuh bisa muat seluruh anggota tim, bahkan The Thing yang beratnya tuh luar biasa. Dan kalau kita lihat di komiknya, seiring waktu desainnya terus diupdate, tapi tetap mempertahankan fitur utama, yaitu bisa terbang, dan yang paling keren adalah bisa terpisah jadi beberapa unit kecil jika tim harus berpencar dalam misi yang berbahaya. Dan coba deh kalian inget-inget, bentuk Fantastic Car kali ini itu benar-benar mirip dengan prototipe mobil terbang Howard Stark yang ada di film Captain America The First Avengers. Dan di akhir trailernya kita bisa lihat Galactus akhirnya tampil di MCU. Dan yang buat gue seneng banget adalah Galactus ini tampil dengan kostum yang aslinya seperti pada komik Jack Kirby dan Stan Lee. Bentuknya bukan lagi sekedar awan-awan gak jelas yang terbang seperti di film-film sebelumnya. Galactus sendiri pertama kali muncul di komik Fantastic Four Issues number 48, hasil kolaborasi Stan Lee dan Jack Kirby. Buat kalian yang belum tahu, Galactus itu pertama kali diciptakan bukan sebagai penjahat, tapi sebagai entitas yang melampaui hal-hal baik dan hal-hal buruk. Ya, intinya ia harus memakan energi planet untuk bertahan hidup, bukan karena niat jahat, tapi karena itulah kodratnya. Dan sebelum jadi Galactus, ia adalah Galan, penjelajah luar angkasa dari planet Ta di alam semesta sebelum Big Bang. Dan ketika alam semestanya berakhir, Galan menyatu dengan Sentience of the Universe dan lahir kembali sebagai Galactus. Entitas yang menjaga keseimbangan kosmik dengan cara memakan planet yang kaya energi kehidupan. Nah, berdasarkan komiknya, Galactus ini bukan cuma bisa jadi ancaman yang besar untuk dunia Fantastic Four, tapi juga untuk dunia Marvel ke depannya. Selain karena film pertama di phase ini juga film Marvel pertama yang mengambil latar di multiverse lain. Banyak spekulasi dan bukti di trailer kalau pada akhirnya Fantastic Four akan melakukan lompatan ke universe utama Marvel. Jadi bisa dibilang film ini akan membuka jalan untuk crossover dengan karakter-karakter di multiverse lainnya. Ya, segitu dulu informasi yang bisa kita ketahui dari secuil trailer Fantastic Four The First Steps. Apa kalian punya spekulasi dan teori sendiri tentang film ini dan MCU ke depannya? Ayo tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cheers!